Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang kompak. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Ya, 5 menit atau 7 menit ke depan ya, karena kita butuh hari-hari butuh nasihat ya. Jadi begini, kita perlu belajar kenapa setan itu jitu menggoda manusia supaya kita tidak tergoda itu ya. Jadi satu hari Allah bertanya kepada setan. Jadi setan itu ditanya oleh Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Jadi kenapa setan kamu itu disuruh sujud kepada Adam, kamu malah enggak mau. Kenapa? Jawabannya setan, saya lebih baik dari Adam. Saya dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Kenapa aku sujud? Aku lebih baik kepada sujud kepada yang tidak lebih baik gitu ya. Nah itu, jadi ini para ulama mengatakan setan memiliki sifat congkak ya, sombong, congkak sombong. Nah, karena dia sombong, maka diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah, yaitu kamu akan saya jebloskan kepada jahanam. Ya. Terus setan jawab lagi, ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau aku mau dijebloskan ke jahanam, ya, maka tunggu. Saya minta diperpanjang umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, hari dibangkitkan. Jadi setan itu sampai hari kiamat tidak akan mati. Karena apa? Karena permintaannya dikabulkan. Innaka minal mundurin, kata Allah, ya saya penuhi permintaanmu. Innaka minal mundurin, kamu yang akan saya undurkan kematianmu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi satu-satunya doa setan yang terkabul ini ya. Jadi setan meminta kepada Allah, permintaannya dikabulkan ya. Ini satu-satunya doa setan yang dikabulkan oleh Allah. Permintaannya dikabulkan supaya umurnya diundur sampai hari dibangkitkan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setan? Minta umurnya dipanjangkan, itu apa? Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakir. Saya bersumpah ya Allah, saya akan mendatangi Adam dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi depan, dari sisi belakang. Saya akan berjuang ya, mati-matian agar mereka ikut saya. Itu ya. Ini kunci keberhasilan setan menggoda manusia. Jadi dia telah bersumpah. Seperti sumpahnya Netanyahu, ya kan? Netanyahu bersumpah, sampai kapanpun jajah itu Palestina. Nah, ya. Nah itu setan manusia. Contohnya Netanyahu itu setan manusia. Ya. Itu juga dia setan. Dia bersumpah menggoda manusia, tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti sampai kiamat ya. Karena apa? Dia jengkel, itu mendongkol ya, mendongkol. Hatinya mendongkol ya, sumpahnya itu. Nah,
Jadi setan itu bekerja siang malam lewat peredaran darah, lewat pikiran, otak, ya, berbagai cara. Salah satu contoh yang pernah saya amati dan sekarang sedang saya amati terjadi dalam dunia ini itu ya. Misalnya ini seseorang tadinya rajin sekali itu ya. Tapi Allah kan tahu kelemahannya seseorang. Hadir kelemahan itu. Mungkin mulai dari makan. Dia makannya kepedesan apa kebanyakan atau dan sebagainya, akhirnya berpengaruh terhadap perutnya sakit, disogoki silitnya tuh, ya, di saat waktu sholat disogoki, ya, nah sehingga di saat waktu sholat, berat itu berarti ini sampai akhirnya hilang kebiasaan sholat di waktu berjamaah hilang ya, karena di saat itulah dia ada yang disogoki katalawake kepengin adus, sehingga di saat waktu subuh pengen adus ya, segala cara, segala rupa, sehingga dari situ maka dia akan memotong kebiasaan baik ya, karena sudah terbiasa adus di waktu sholat. Maka datang waktu sholat bukan ke masjid tapi adus. Padahal sebelum masuk nggak gatel, nggak belet adus. Misalnya gitu. Sebelum waktu sholat belum pengen pipis ya. Begitu waktu sholat kebelet banget. Ini contoh. Tapi cara setan nggak hanya itu. Ya, beragam cara. Ya, nggak terhitung banyaknya cara. Supaya keistiqomahan beramal seseorang itu punah. Ya, bagi seorang dosen misalnya kayak aku ya mungkin tiba-tiba banyak tugas harus dikumpulkan hari ini ya, kalau tidak maka hapus riwetnya misalnya gitu ya, nggak dapat riwet, akhirnya butuh waktu cepat. Yang lain akhirnya sholatnya ditunda, misal gitu ya. Lah ini gampang esuk maning dan seterusnya. Nah, bahkan terkadang karena ngejar duit itu hilang sholatnya. Mungkin bagi seorang pebisnis bisa gitu ya, maka ada peluang mendapatkan uang besar ini ya. Padahal di waktu sholat nggak apa-apa, urus dulu, nanti ada waktu sholat iki ya, gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, banyak cara setan menggoda kita, mari kita hati-hati supaya kita tidak tergelincir. Maka doanya apa setiap witir itu, yang kamu ngamini apa enggak? Kalau berdoa di witir itu diamini ya. Nah itu selalu kita itu minta bimbingan, minta petunjuk, minta tuntunan, minta kekuatan dari Allah. Ya. Karena kalau enggak itu kita lemah sih. Innal insana dha'ifa. Sesungguhnya manusia lemah. Itu ya. Jadi mari kita bersama-sama sengkuyung, bersatu, saling mengingatkan bahwa ancaman setan itu begitu luar biasa. Mari kita hati-hati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.